Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Pada zaman dahulu kala, ketika kerajaan Majapahit masih berdiri kokoh di tengah Nusantara, ada seorang raja yang dikenal dengan sebutan Raja Banyu Kuning. Namanya menggema di seluruh penjuru tanah Jawa, bukan karena kebijaksanaan yang dimilikinya, melainkan karena kekejaman dan ketakutannya terhadap rakyatnya sendiri. Raja Banyu Kuning tidak dikenal karena kebesaran hati atau kebaikan hatinya, tetapi lebih dikenal karena sebuah senjata yang selalu dia bawa kemanapun pergi, golok keadilan. Golok itu bukan sembarang golok. Tertulis pada bilahnya, keadilan bagi yang setia, pembalasan bagi yang durhaka. Dalam keyakinannya, golok itu adalah simbol kekuasaannya, yang tak hanya digunakan untuk menghukum para pengkhianat, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaannya yang semakin mencekam. Golok itu terbuat dari baja hitam yang tak pernah bisa berkarat, dan selalu mengeluarkan kilau yang aneh, seperti darah yang mengalir dari sebuah luka yang tak pernah sembuh. Raja Banyu Kuning memerintah dengan tangan besi, memaksa setiap wilayah Majapahit untuk tunduk di bawah otoritasnya. Namun, meski terkesan sangat kuat di permukaan, ada sesuatu yang sangat kelam dan menakutkan yang menggerogoti hati sang raja. Dia selalu dihantui oleh bayangan kematian, oleh rasa takut yang terus menghantui setiap langkahnya. Pagi itu, di istana yang megah, raja duduk di singgasana batu yang sudah berlumut, dengan golok keadilan yang tergeletak di sampingnya. Di hadapannya, para menteri dan penguasa wilayah datang dengan wajah cemas. Mereka tahu bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh Raja Banyu Kuning tidak hanya soal urusan kerajaan, tapi juga tentang hidup dan mati. Raja Banyu Kuning, kata seorang menteri dengan suara gemetar, rakyat di wilayah selatan mulai berani melawan pajak yang kami tetapkan. Mereka menuntut keadilan, bahkan menyebut kami sebagai penjajah. Sang raja menatap menteri itu dengan mata yang tajam, hampir seperti bisa membakar. Perlahan dia bangkit dari singgasananya, mengambil golok keadilan, dan mengayunkannya perlahan di udara. Suara desisan dari golok yang terhunus itu seakan mengirimkan pesan bahwa hari ini adalah hari bagi mereka yang berani melawan takdir. Jangan biarkan mereka mengganggu kekuasaanku, perintahnya dengan suara dalam yang terdengar seperti bisikan kematian. Bawa mereka ke hadapanku. Aku akan memberi mereka keadilan yang pantas. Para penguasa wilayah yang hadir di ruang istana itu hanya bisa menunduk, gemetar dalam ketakutan. Mereka tahu betul bahwa dalam kerajaan ini, keadilan tak lebih dari sekadar sebuah kata yang berarti kematian bagi mereka yang melawan. Cerita semakin mencekam ketika malam tiba. Di luar istana, di tengah hutan belantara, kelompok pemberontak yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Raga mulai berkumpul. Raga adalah salah satu pemimpin yang berani menentang kekuasaan Raja Banyu Kuning. Dengan darah muda yang membara, dia bertekad untuk membawa perubahan bagi rakyat Majapahit yang telah lama tertindas. Rakyat sudah lama menderita. Mereka ingin keadilan yang sesungguhnya. Kita harus menghentikan kekejaman ini, seru Raga dengan penuh semangat. Namun, di tengah perjuangannya, Raga merasakan ada sesuatu yang aneh di tengah kegelapan malam. Ada perasaan takut yang menghantui. Seakan-akan, ada mata yang selalu mengawasi setiap gerakan mereka. Tiba-tiba, suara derap kaki kuda terdengar, dan bayangan seseorang muncul dari kegelapan. Golok keadilan yang terkenal dengan kekuatan mistisnya ternyata juga bisa melacak keberadaan musuh, dan malam itu, golok itu menuntun Raja Banyu Kuning ke arah pemberontak yang tak tahu apa yang akan mereka hadapi. Raga dan pasukannya tidak tahu bahwa dalam perjalanan mereka menuju pertempuran, mereka sudah menjadi sasaran dari kekejaman sang raja yang dikendalikan oleh golok keadilan yang tak pernah lelah mencari korban. Pada saat yang bersamaan, di istana, Raja Banyu Kuning semakin merasa ada yang tidak beres dengan kerajaannya. Dia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh, bisikan yang mengingatkannya akan masa lalunya yang penuh darah dan penderitaan. Bisikan itu semakin keras dan semakin jelas, dan pada akhirnya,
Dia tahu bahwa ketakutannya selama ini bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang telah menguasai dirinya, dan golok itu, golok yang dianggapnya sebagai alat keadilan, kini mulai mengendalikan pikirannya. Aku tidak akan berhenti, bisiknya pada dirinya sendiri. Golok ini adalah keadilan. Keadilan untukku, dan untuk kerajaan ini. Aku akan memerintah sampai akhir hayatku. Siapapun yang melawan, akan merasakan kemarahan golok ini. Di luar istana, pasukan pemberontak mulai bergerak. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak segera bergerak, kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh raja diktator ini akan semakin menindas rakyatnya. Mereka bertekad untuk menghentikan kekejaman yang selama ini sudah mengakar kuat. Namun, seperti yang mereka takuti, Raja Banyu Kuning sudah lebih dulu mengetahui keberadaan mereka. Dengan golok keadilan di tangan, dia memimpin pasukannya dalam pengejaran yang mengerikan. Setiap langkahnya adalah ancaman kematian, dan setiap pertempuran yang dia menangkan semakin memperkuat cengkeramannya atas kerajaan. Raga dan pasukannya pun mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk melawan seorang raja, tetapi juga melawan takdir yang dipimpin oleh golok keadilan yang penuh kekuatan mistis. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan sang raja sebelum golok itu mengakhiri semuanya. Malam yang menegangkan. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Raga, pemimpin pemberontak yang penuh semangat, berdiri tegap di depan pasukannya yang lelah. Mereka sudah berhari-hari bergerak melalui hutan belantara, menempuh medan yang sulit, dan kini mereka tiba di sebuah lembah yang sunyi. Raga merasakan adanya sesuatu yang tidak beres, seolah alam semesta di sekelilingnya berhenti sejenak untuk mengingatkan akan bahaya yang mengintai. Di kejauhan, asap mulai mengepul dari ujung lembah, menandakan bahwa pasukan Raja Banyu Kuning sudah sangat dekat. Mereka yang mengikuti raja itu sudah terkenal dengan kekejaman dan ketangguhan, dan Raga tahu bahwa mereka tidak akan mudah ditaklukkan. Namun, dia tidak bisa mundur lagi. Sebuah janji kepada rakyat yang teraniaya telah membuatnya teguh berdiri di hadapan takdir. Di sisi lain, di dalam istana yang megah, Raja Banyu Kuning tidak tidur. Golok keadilan yang selalu berada di sisi, kini terasa lebih berat dari biasanya. Kilauan misteriusnya seakan mengingatkan sang raja akan tugasnya yang belum selesai. Golok itu bukan hanya simbol kekuasaan, itu adalah sebuah entitas yang hidup. Entitas yang telah memberi kekuatan luar biasa, namun juga menghisap sebagian jiwanya, menjadikannya semakin gelap dan terperangkap dalam lingkaran kekuasaan yang penuh darah. Golok keadilan, senjata atau kutukan? Golok keadilan itu memiliki legenda yang tidak banyak diketahui oleh rakyat biasa. Legenda mengatakan bahwa golok ini tidak hanya bisa menghukum, tetapi juga bisa menuntun kepada jalan yang penuh darah dan kehancuran. Setiap kali Raja Banyu Kuning menggunakannya, dia merasa bahwa ada suara yang membisikkan kepadanya, memerintahkan untuk terus memerintah dengan tangan besi. Namun, suara itu tidak hanya datang dari dalam dirinya, tetapi juga dari dalam golok itu sendiri. Raja, waktunya sudah tiba. Suara itu berbisik di telinga Raja Banyu Kuning. Bunuh semua yang melawan. Jangan biarkan mereka merusak kerajaanmu. Terkadang, sang raja merasa cemas akan bisikan itu. Ada perasaan bahwa golok itu bukan sekadar senjata biasa, tetapi lebih kepada sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan. Sebuah kekuatan yang bisa menguasai pikiran dan jiwanya. Namun, ketakutan itu tak dapat menghentikan langkahnya. Golok keadilan yang berat itu mengarah pada satu tujuan, penghancuran mereka yang berani melawan takdir yang ditetapkan oleh sang raja. Pertempuran yang tidak dapat dihindari. Pagi itu, sebuah kabut tebal menyelimuti lembah tempat pasukan pemberontak bersembunyi. Mereka tahu bahwa serangan dari pasukan Raja Banyu Kuning sudah semakin dekat. Di sisi lain, pasukan raja, dengan wajah-wajah yang keras dan penuh amarah, memasuki lembah dengan langkah pasti. Para tentara membawa senjata mereka, namun di tangan sang raja, golok keadilan berkilau dengan terang yang tak wajar,
seakan menjadi penuntun menuju pembalasan yang tak terhindarkan. Raga memimpin pasukannya dengan penuh semangat meski terasa ada ketegangan yang menyelimuti udara. Dia tahu bahwa hari ini adalah titik penentu. Mereka akan berhadapan dengan kekuatan terbesar Majapahit yang bahkan lebih mengerikan daripada yang dibayangkan. Saat pertempuran dimulai, suara gemuruh dari bentrokan pedang dan golok memenuhi udara. Namun, ada satu suara yang lebih menonjol, suara teriakan yang berasal dari para tentara yang terjatuh oleh golok keadilan. Setiap tebasan dari golok itu tidak hanya menyentuh tubuh, tetapi juga menyentuh jiwa. Golok itu seolah membawa kutukan, menyisakan rasa takut yang mendalam di setiap tentara yang bertempur di bawah sinar bulan. Raga merasa ketakutan yang luar biasa, tetapi dia menahan diri untuk tidak mundur. Ketika dia melihat Raja Banyu Kuning di tengah pertempuran, goloknya berkilau dengan darah yang semakin membanjir. Raga tahu bahwa ini bukan hanya tentang perang fisik. Ini adalah perang antara jiwa dan kekuatan yang tak terlihat, golok yang menguasai pikiran dan hati sang raja. Konfrontasi tak terelakkan. Raga tidak bisa menghindar lebih lama. Dia harus menghadapi sang raja secara langsung. Dengan hati yang berdebar kencang, dia berlari melewati tubuh-tubuh yang terjatuh, menyelusuri medan pertempuran yang penuh dengan bau darah. Setiap langkah terasa berat, namun Raga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kekejaman ini. Ketika dia akhirnya berdiri di hadapan Raja Banyu Kuning, ada perasaan aneh yang muncul dalam dirinya. Sang raja berdiri tegak dengan golok keadilan di tangan, wajahnya penuh dengan tatapan tajam yang mengerikan. Golok itu berkilau di bawah cahaya bulan, seperti siap menghabisi siapapun yang berani mendekat. Jadi, kau pemimpin pemberontak yang berani menentangku, suara Raja Banyu Kuning terdengar dalam dan penuh dengan ancaman. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Raga menatapnya dengan penuh keberanian. Yang saya hadapi adalah ketidakadilan, kebiadaban yang sudah terlalu lama mengakar di kerajaan ini. Keadaan ini harus berubah. Namun, golok keadilan yang terhunus di tangan sang raja seakan memberikan kekuatan yang luar biasa. Setiap kali Raja Banyu Kuning mengayunkannya, udara terasa begitu berat, seolah-olah ada kekuatan gelap yang mengikutinya. Raga merasa kekuatan itu semakin mengikis semangatnya, namun dia tidak boleh mundur. Keputusan yang menentukan. Pertarungan antara keduanya berlangsung sengit, dengan Raga yang berusaha menghindari tebasan golok keadilan yang begitu tajam, sementara Raja Banyu Kuning semakin lama semakin terobsesi dengan kemenangan. Namun, Raga mulai melihat sesuatu yang tak biasa. Di balik mata sang raja yang penuh amarah, ia melihat ada keraguan, sebuah ketakutan yang tersembunyi. Golok ini bukan hanya alat keadilan, bisik Raga dalam hati, menyadari sesuatu yang lebih besar. Golok ini adalah kutukan. Dengan segenap kekuatan yang masih tersisa, Raga mengalihkan perhatian Raja Banyu Kuning dengan serangan mendalam, menyerang bukan hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya. Dalam pertempuran itu, Raga berusaha menggugah hati sang raja, mencoba untuk membebaskannya dari cengkeraman golok yang telah menguasai dirinya. Sebuah kilatan terang meledak ketika golok itu mengenai tanah dengan keras, dan dalam sekejap, Raja Banyu Kuning terjatuh, terhuyung-huyung oleh kekuatan yang tak bisa dia kendalikan. Golok keadilan jatuh dari tangannya, berkilau dengan sinar merah, menandakan bahwa perang ini belum selesai. Namun, untuk pertama kalinya, Raja Banyu Kuning merasakan bahwa ada jalan keluar, jalan untuk melepaskan dirinya dari kutukan itu. Namun, meskipun pertempuran fisik berakhir, pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Pertarungan untuk mematahkan cengkeraman kekuatan jahat yang telah lama menguasai hati dan jiwa Raja Banyu Kuning.